Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang keberagaman sifat dan sikap baik individu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, agar kalian mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar, ya. Baik anak-anak semua, kita akan memulai pembelajaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda. Dengan adanya keberagaman dalam diri manusia, itu tentunya akan membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati, ya. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan, misalnya fisik, kemudian ada hobi ataupun agama, sifat, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pengertian sifat, ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain, ya. Jadi ada ciri khas tersendiri, ya, berbeda dengan orang lain. Itu yang dinamakan dengan sifat. Atau juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang, ya. Nah, sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang itu akan membedakan orang tersebut dengan orang lainnya. Jadi apa yang ada dalam diri kita, ya, dalam sifat kita atau karakter yang melekat dalam diri kita, itu akan membedakan antara diri kita dengan orang lain, ya. Nah, keberagaman sifat itu, ya, bisa terjadi di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan pertemanan, dan juga di lingkungan tetangga atau masyarakat. Jadi perbedaan sifat itu bisa terjadi di dalam ketiga lingkungan itu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam lingkungan keluarga kita. Jadi keberagaman sifat. Jadi keberagaman sifat di lingkungan keluarga ini berbeda-beda, ya. Nah, kita bisa melihat, ya anak-anak semua, bahwa di dalam sebuah keluarga atau satu keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama ataupun memiliki sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya di dalam keluarga itu ada ayah, kemudian ada ibu, ada kakak, ada adik, ya. Nah, kesemuanya itu mempunyai keberagaman sifat yang berbeda. Misal kita ambil contoh, ya. Mungkin ayah kita di rumah mempunyai sifat yang pemberani, kemudian tegas dan penyayang. Nah, berbeda dengan sifat ibu kita. Ibu kita mungkin mempunyai sifat yang penyabar, kemudian lemah lembut dan baik, ya. Nah, di dalam keluarga kita juga ada kakak kita mungkin. Nah, kakak kita mempunyai sifat yang berbeda dengan kita. Mungkin kakak kita sifatnya disiplin, ya, kemudian rajin, dan masih banyak lagi, ya, sifat-sifat kakak kita. Dan mungkin kita sendiri, adik, ya, atau adik kita mempunyai sifat yang berbeda. Dengan ayah kita berbeda, kemudian dengan ibu kita berbeda, atau dengan kakak juga berbeda, ya.
Adik mungkin mempunyai sifat yang jujur, kemudian suka membantu ya. Nah, ataupun bahkan sama antara adik dengan kakak, mungkin sama-sama suka membantu atau rajin ya. Boleh juga ya. Jadi setiap orang itu mempunyai sifat yang berbeda-beda ya. Jadi ada perbedaan di dalam keluarga ya. Baik ayah, ibu, kakak ataupun adik. Nah, kemudian kita masuk ke keberagaman sifat di lingkungan pertemanan. Nah, ini apalagi? Antara kita dengan teman kita berbeda sifatnya. Mungkin ada teman kita sifatnya misalnya rajin. Kemudian kalau ke sekolah datangnya pagi ya. Kemudian mungkin lebih disiplin dia ya, itu sifatnya. Atau sebaliknya, dengan kita berbeda. Mungkin sifat kita mungkin yang pertama kita jujur ya. Kemudian kita penyayang, penyabar ya. Berbeda. Jadi misalnya menurut kalian, mungkin antara satu teman dengan teman lainnya memiliki sifat yang sama atau berbeda? Pasti berbeda jawabannya ya. Nah, maka dari itu adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan itu seharusnya membuat pertemanan kita semakin erat. Jadi pertemanan kita itu walaupun berbeda ya, sifatnya berbeda, tetapi dengan perbedaan itu membuat pertemanan kita dengan teman ya itu semakin erat. Kemudian dengan adanya keberagaman sifat itu, maka sesama teman itu kita tidak saling bermusuhan. Ataupun dengan keberagaman sifat tadi, perbedaan sifat tadi ya, kita bisa saling menghargai dan saling menghormati ya. Nah, tentunya dengan adanya keberagaman atau perbedaan sifat antara kita dengan teman kita, itu kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Artinya siapapun teman kita itu kita jangan pilih-pilih ya. Yang penting kita mempunyai sifat yang berbeda dan kita harus berteman walaupun dengan teman kita berlainan sifat ya. Oke. Untuk selanjutnya, ada keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Jadi di tetangga kita ya mempunyai keberagaman atau perbedaan sifat juga dengan tetangga kita atau masyarakat. Nah, tetangga ini siapa? Tetangga ini adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita ya. Itu namanya tetangga ya. Jadi orang sebelah kita di rumah kita itu namanya tetangga ya, atau berdekatan atau bersebelahan. Nah, tetangga itu merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Misalnya kita jauh dari keluarga kita, maka tetangga itu merupakan saudara terdekat kita ya. Maka dari itu Allah menganjurkan kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada tetangga kita ya. Jangan sampai dengan tetangga kita saling bermusuhan ya. Misalnya dengan keberagaman sifat dengan tetangga tidak boleh bermusuhan ya. Artinya kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, untuk memunculkan karakter baik atau sifat baik dalam diri kita, maka kita semua wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun. Baik kepada keluarga kita, kepada teman, kepada tetangga, ataupun kepada masyarakat. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membiasakan bersikap baik ya. Karena dengan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik di dalam diri kita ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat habitnya, kita membuat kebiasaan kita. Jadi biasakan berbuat baik.
Karena itu nanti kalau kita udah terbiasa dengan berbuat baik, nanti akan menjadi karakter kita, menjadi sifat kita. Sehingga kita bisa baik dengan siapa saja, baik dengan keluarga kita, dengan teman, ataupun dengan tetangga, ataupun lebih luasnya dengan masyarakat. Dan kepada siapapun, kalau kebiasaan kita berbuat baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik, ya. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang dari sila kedua Pancasila adalah rantai, ya. Oke, baik, dari penjelasan tadi maka dapat kita simpulkan bahwa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membiasakan bersikap baik. Itu akan menciptakan sifat atau karakter yang baik di dalam diri kita. Nah, kemudian yang kedua, sifat baik itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, kemudian teman, tetangga, dan masyarakat. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan bersikap baik ini, ya, dengan cara bagaimana kita membiasakannya, menciptakan kebiasaan kita, sehingga nanti dengan kebiasaan bersikap baik ini menciptakan sifat atau karakter baik di dalam diri kita. Walaupun kita mempunyai perbedaan, ya, keberagaman sifat dengan tetangga kita, dengan teman, atau dengan keluarga, tetapi marilah kita bersama-sama membiasakan bersikap baik. Nah, mudah-mudahan dengan bersikap baik ini akan memberikan suatu catatan amal kebaikan buat kita semua. Baik anak-anak semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.